Saya kagum dengan pernyataan pembukaan Presiden Jokowi waktu membuka KTT G20. Di tengah kekuatan Rusia yang didukung oleh Cina, didukung oleh Korea Utara. Apa yang diucapkan Presiden Jokowi? Kebenaran tanpa harus mempermalukan orang lain. Perang harus diakhiri karena perang merusak peradaban, perang merusak tatanan ekonomi dunia. Itu kebenaran. Gereja mesti menyampaikan ini. Penyalahgunaan tanggung jawab oleh para pemimpin rohani, para gembala adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena itu saya ingat Yeremia pasal 17 ayat 10 dan 11. Peringatan penting buat kita semua. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sedang menghadapi problem internal maupun problem eksternal tentang karakter pemimpin, karakter para gembala. Orang sering menganggap pemimpin itu yang punya jabatan-jabatan struktural saja. Orang menganggap pemimpin itu yang punya otoritas mengambil keputusan di level-level tertinggi. Di negara kita misalnya, pemimpin itu dikategorikan seperti seorang ketua RT, ketua RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Di dunia bisnis atau marketplace dihubungkan dengan direktur, manajer, dan itu wajar, sah saja. Tapi kita juga punya kesadaran bahwa semua orang adalah pemimpin. Setidak-tidaknya memimpin keluarganya atau bahkan memimpin dirinya sendiri. Kita sering mendengar istilah gembala. Dan gembala selalu dihubungkan dengan mereka yang menggembalakan kambing domba peliharaan. Dalam gereja gembala dihubungkan dengan pendeta. Di gereja tertentu gembala dihubungkan dengan penatua, diaken. Jadi penggunaan istilah pemimpin dan gembala sering sekali dikategorikan sebagai jabatan dan juga karena fungsi-fungsi yang melekat pada diri seseorang. Tapi hari ini ketika kita baca Yeremia 23, kita bisa ingat gembala kambing domba dihubungkan dengan para pemimpin masyarakat, para raja-raja yang diangkat, diurapi untuk menggembalakan, memimpin umat peliharaan. Sebelum kita mengerti pasal 23 ini dengan baik, mengapa Allah mengecam dengan kata yang sangat keras, celakalah. Dalam pasal 22, Nabi ini Yeremia disuruh Tuhan
Tuhan ke istana raja. Karena istana raja adalah bukan hanya pusat pemerintahan, tapi pusat pengambilan keputusan yang mengatur hidup matinya rakyat. Dan Yeremia ditugaskan menyampaikan kebenaran. Mengapa? Karena di zaman Yeremia, umat Israel sedang dalam masa pembuangan. Mereka jauh dari pusat peribadatan di Yerusalem. Mereka jauh dari kebanggaan spiritual umat, yaitu Bait Allah. Dan mereka menganggap pembuangan sebagai sebuah tsunami besar yang memporak-porandakan kehidupan umat. Tentu ada kesedihan, tentu ada kegalauan, tentu orang merasa terbuang, orang merasa tidak berdaya, orang merasa tidak dicintai. Dan dalam keadaan orang tidak dicintai, orang dibuli, disingkirkan, dibuang, diabaikan, mereka butuh ketentraman. Mereka butuh perlindungan. Mereka butuh kedamaian. Saya kira bukan hanya di zaman pembuangan. Dalam masa-masa kita seperti ini, dalam situasi-situasi yang amat sulit sekalipun, baik laki-laki perempuan, tua muda, kita butuh pertolongan. Kita butuh perhatian. Kita butuh pengayoman. Tetapi justru di tengah-tengah keterpurukan umat, di tengah-tengah keterbuangan umat dari pusat-pusat peradaban, justru para pemimpin yang diurapi Tuhan menyalahgunakan kehadiran para kambing domba. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Dan ini terjadi bukan hanya di zaman Yeremia, tapi di zaman modern ini. Orang sering menyalahgunakan, bahkan menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan keuntungan seluas-luasnya. Misalnya saja ketika ada berita kekurangan sembako, ada orang-orang tertentu yang menumpuk sembako sebanyak-banyaknya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Harganya tiba-tiba naik. Begitu kekurangan minyak, orang-orang kaya raya mengumpulkan dan menyimpannya supaya pada waktunya mereka mendapat keuntungan yang seluas-luasnya. Saudara-saudara, keadaan macam begini bukan hal baru. Dan saya ingin ingatkan dalam Yeremia 22, ada nubuatan tentang 3 raja yang amat mengerikan. Yang pertama Raja Salum ayat 10 dan 12. Yang kedua Raja Yoyakim ayat 13 dan sampai 19. Dan yang ketiga Raja Konya ayat 20 sampai 30. Kalau saudara baca ayat-ayat itu, kita akan temukan cirinya sama. Kebiasaan mereka sama. Kepemimpinannya sama. Apa itu? Bersifat tamak. Mengambil untuk kepentingan dirinya. Menggerus habis. Tidak peduli keadaan orang lain. Mereka berlaku tidak adil. Keadilan diinjak-injak. Karena mereka punya kekuasaan. Mereka cenderung otoriter. Membuat aturan dan peraturan yang berlaku bagi orang lain. Mereka menindas orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Mereka selfish melayani diri sendiri. Dan Alkitab menyebutkan mereka orang-orang yang jahat. Kata jahat kita temukan dalam Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada banyak sekali perbuatan jahat. Berarti perbuatan jahat itu
sumbernya ialah egois. Jadi Bapak Ibu perhatikan, jika raja ini melakukan praktek-praktek kejahatan yang amat mengerikan, dan akhirnya Tuhan turun menyampaikan kebenaran ini melalui Nabi Yeremia. Pasal 23 ayat 1-6. Tuhan mengecam dengan keras para pemimpin. Raja-raja tidak sekedar pemimpin umat, tapi mereka juga disebut gembala. Ketika saya menjadi ketua sinode, ada seorang hamba Tuhan senior dari Ambon. Dia sudah meninggal dunia, orang yang sangat saya hormati. Namanya Pendeta Sami Titale. Dia mantan ketua sinode GPM. Kalau kami bepergian kemana-mana dalam pelayanan, dia bilang begini, karena saya juniornya, dia bilang, Nus, ketua sinode itu bukan hanya pemimpin organisasi, tapi ketua sinode itu gembala umat. Jadi ale pimpin gereja tidak hanya berdasarkan peraturan anggaran dasar anggaran rumah tangga gereja, tapi mesti berdasarkan firman Allah dan hati nurani yang murni. Itu nasihat senior saya waktu saya masih menjadi ketua sinode. Ketika saya baca ayat ini, saya ingat pemimpin di berbagai level, termasuk pemimpin-pemimpin anak-anak Tuhan di level apapun. Apakah Anda seorang bisnismen? Apakah Anda seorang ketua yayasan? Apakah Anda seorang pemimpin rumah, pemimpin gereja masyarakat, pemimpin keluarga? Sebenarnya melekat pada panggilan itu, hak panggilan sebagai seorang gembala. Jadi gembala tidak hanya urusan pendeta, tapi jabatan-jabatan yang dipercayakan itu memiliki konsekuensi seorang gembala. Itu sebabnya Tuhan menegur para gembala yang selfish, yang melayani diri sendiri. Yang kedua, Tuhan ingatkan bahwa tugas utama pemimpin, tugas utama gembala bukan hanya memeras susu domba, bukan hanya mengambil bulu-bulu domba, tetapi memelihara, merawat, mengasuh, menjaganya. Dan saya ingat Raja Daud suatu ketika dia berefleksi dalam Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Daud punya pengalaman sebagai seorang gembala domba, tidak hanya di tengah-tengah ketandusan auman padang belantara, tapi di tengah ancaman binatang buas. Yeremia menubuatkan, celakalah kamu. Dan ini sejalan dengan nubuat Yehezkel 34. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Karena Yesus juga suatu ketika dia mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Dalam Matius 11, celakalah engkau Korazim, di sana banyak mujizat tapi kamu tidak bertobat. Celakalah, celakalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dari luar kelihatan seperti kuburan yang berlabur putih, tetapi dalamnya bau busuk. Ini bicara apa? Bicara tentang performance para pemimpin
para gembala tidak hanya di zaman Yeremia, tapi juga berlaku di zaman modern ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pesan teks ini buat kita hari ini. Firman Tuhan, para pemimpin itu akan dibinasakan, dan apa yang akan dilakukan Allah tidak hanya membinasakan para pemimpin, para gembala itu, tapi Tuhan sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa umat dan membawa mereka kembali ke padang mereka. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Kebutuhan umat di padang ialah rumput dan air dan keamanan terhadap ancaman binatang buas. Mereka akan terus berkembang biak. Pemimpin macam apapun berusaha untuk membiarkan umat itu tercerai-berai, membiarkan umat dapat diterkam serigala dan binatang buas. Tetapi Allah akan mengumpulkan sisa-sisa. Gembala-gembala yang baru akan diangkat untuk menggembalakan dengan benar. Dan bagaimana cara Tuhan mengangkat gembala-gembala yang baru, pemimpin-pemimpin yang baru? Dia menubuatkan akan lahir tunas adil bagi Daud. Dari keturunan Daud dinubuatkan akan lahir tunas yang adil. Para penafsir Alkitab bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan tunas yang adil itu ialah Yesus Kristus yang adalah Raja yang diurapi, Gembala Agung yang disebut sebagai Tuhan keadilan kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kekecewaan yang terjadi di antara para domba, kambing, umat hanya bisa dijawab oleh Sang Gembala yang agung. Sebab dia bukan hanya gembala, tapi dia adalah keadilan Allah. Dia tidak hanya mengumpulkan, tapi dia menjaga, dia merawat, dia memberi kehidupan. Yohanes 10 berkata, iblis itu datang, pencuri datang mengambil dan menghancurkan. Tapi aku datang untuk memberi hidup dan memberi kehidupan yang melimpah. Jadi ada penghiburan yang sejati buat para domba di tengah-tengah keterpurukan yang mereka hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks ini saya ingin menyampaikan refleksi dari pengalaman iman saya dan keadaan gekau yang kita hadapi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, dalam teori power karakter ada 4 indikator pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu harus mengambil keputusan. Dia tidak boleh membiarkan orang terkatung-katung. Pemimpin itu tidak boleh seperti autopilot. Pemimpin itu harus ambil keputusan. Decision, itu keputusan. Apakah dia pemimpin rumah tangga? Apakah dia pemimpin masyarakat? Apalagi pemimpin gereja? Ketika Anda tidak mengambil keputusan, akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Karena masing-masing orang bisa mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, pemimpin itu memberi direction, memberi arahan. Arahan bukan berdasarkan pengalaman dirinya. Arahan tidak berdasarkan kepahitannya. Arahan tidak berdasarkan egonya. Tapi arahan berdasarkan kebenaran Allah. Karena mereka diurapi dan ditunjuk Allah untuk memimpin. Dan karena itu dia mesti gunakan firman Allah
sebagai arahan. Yang ketiga, pemimpin itu mesti firm, dia mesti tegas. Ketegasan itu penting, dan ketegasan berdasarkan kebenaran. Dia tidak boleh pelin-pelan, tidak jelas pemimpinnya. Ke kiri nggak jelas, ke kanan nggak jelas. Jadi pemimpin-pemimpin gereja itu mesti punya keputusan, mesti beri arahan, mesti tegas. Tidak hanya mendengar apa kata si A si B. Dan yang keempat, indikator pemimpin itu punya dignity, punya kehormatan. Keputusan Anda menunjukkan siapa Anda. Kehormatan Anda tidak ditentukan oleh jabatanmu, tidak ditentukan oleh periodisasimu. Kehormatan Anda ditentukan oleh keputusan yang mengayomi umat yang Tuhan percayakan. Karena itu saudara-saudara, kepemimpinan gereja, para gembala, para pemimpin rohani harusnya berbeda dengan pemimpin sekuler. Kita baru lihat saja peristiwa-peristiwa penting di negara kita. G20. Ya begitu megah. Saya tidak memperhatikan isinya karena saya tidak hadir. Tapi saya memperhatikan polanya. Saya memperhatikan hospitality-nya. Saya memperhatikan kesigapan para pemimpin yang memberi tempat yang aman dan nyaman. Sampai-sampai Presiden Amerika Serikat berkata, aku seperti di rumahku sendiri. Padahal kalau kita jujur, pemimpin-pemimpin ini tidak mengenal Yesus secara pribadi. Tapi pola kepemimpinan, pola sapaan, pola penerimaan, perbedaan macam apapun, didatangi, diusahakan untuk menjawab kebutuhan. Itu pemimpin sekuler, jauh lebih hebat dari pemimpin yang menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara-saudara, mari kita periksa kepemimpinan gereja. Keadaan kita lebih buruk. Saya menyebutnya amat buruk. Ada sikap otoriter. Suatu ketika ada sebuah jemaat menulis surat. Salah menyebut nama orang. Pemimpinnya bilang begini, kami tidak balas suratmu. Karena nama orang yang Anda tulis itu salah. Saya jawab, memang nama yang ditulis itu salah. Tapi penandatanganan surat itu kan Anda kenal mereka. Itu kan pemimpin-pemimpinmu di jemaat lokal. Jawablah hanya dengan mengatakan suratmu salah. Menggantung semua pengharapan orang lain. Itu otoriter. Orang berlindung di balik aturan yang mereka ciptakan sendiri. Dengan mengabaikan kebenaran dan hati nurani. Senior saya tadi berkata, Anda tidak hanya memimpin dengan aturan. Karena aturan itu bisa salah karena Anda yang ciptakan. Tapi pemimpinlah dengan hati nurani murni berdasarkan kebenaran firman Allah. Mesti punya kepekaan. Kebenaran dan keadilan sudah dimanipulasi. Pemalsuan-pemalsuan untuk mempertahankan diri. Memaksakan kehendak. Berbohong. Mengintimidasi kesalahan dan dosa orang. Supaya orang itu tidak ngotot. Lihat kejahatan-kejahatan iblis. Kesalahan orang bukannya diampuni, bukannya dibimbing, tapi justru dipakai sebagai alat untuk
membungkamkan kebenaran dan keadilan. Yang membuat saya heran, orang itu pun tidak berdaya. Mereka cenderung melakukan namanya karakter assassination, membunuh karakter orang lain. Kita ingat Raja Saul yang begitu gagah perkasa, hanya memimpin 2 tahun karena dia tidak lagi mendengar suara Tuhan, tidak lagi mendengar Samuel. Tuhan mencabut rohnya dari Saul. Dan ingat saudara-saudara, ketika Tuhan cabut rohnya, bawaannya, kecenderungannya hanya membunuh. Kecenderungannya membunuh dan membunuh. Tiap hari dia ingin membunuh Raja Daud. Dan akibatnya dia sendiri mati di atas pedangnya sendiri. Yang kedua saudara-saudara, saya pribadi ketika berefleksi tentang ayat-ayat ini, saya menganggap orang-orang seperti di atas termasuk antikris. Kalau kita lihat dalam Yudas pasal 1, ada 2 spirit di Yudas 1, yaitu spirit predator, mengambil dan mengambil, tetapi juga spirit benalu, menghisap sampai habis. Itu antikris. Mengapa saya berani berkata bahwa pemimpin-pemimpin macam antikris? Karena di zaman nabi-nabi mereka belum kenal Yesus. Raja-raja yang saya sebutkan tadi tidak mengenal siapa Yesus. Tapi pemimpin-pemimpin modern hari ini di berbagai tempat, mereka berkhotbah tentang Yesus. Mereka mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tindakan-tindakan mereka mengkhianati Kristus. Dari mana kita tahu? Dari perkataannya, dari pernyataan-pernyataannya, dari keputusan-keputusan yang mereka ambil, menginjak-injak kebenaran dan keadilan. Bahkan umat yang hidup bersama malah diabaikan, disingkirkan demi dan atas nama gengsi, prestise, uang atau gaji buta. Saudara-saudara, kita harus serius sebagai gereja. Jika tidak, kita enggak pernah mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Kita hanya beribadah seperti ini. Dan seorang hamba Tuhan berkata, di Indonesia ini masih banyak orang baik. Tetapi orang baik diam. Karena orang baik diam, kejahatan merajalela. Saya khawatir di gereja juga terjadi begitu. Banyak orang baik di gereja ini. Di GKO ini banyak orang baik. Tapi mereka diam. Cuekin kebenaran. Ya enggak usah repot-repot lah. Akibatnya kejahatan terus melanda. Dan gereja tidak berdaya. Pemimpin-pemimpin semacam ini sebenarnya Tuhan sudah hukum. Saya ingatkan, Tuhan tidak harus mengambil nyawa. Tuhan sudah menghukum dengan berbagai peristiwa. Relasi-relasi yang rusak, itu hukuman Tuhan. Kepemimpinan yang ditolak umat. Pengelompokan-pengelompokan dalam gereja. Pelayanan yang sifatnya separatis apa adanya, yang penting ada. Memenuhi jadwal. Tidak adanya hikmat lagi. Sakit penyakit yang membebani tubuh Kristus. Sebenarnya semuanya telah membunuh karakter. Orang Timur bilang sayang dibalik sayang. Sayang mamae. Orang tidak punya kepekaan. Kita sakit perut saja, mulai mikir apa dosaku. Anak demam saja,
kita sadar orang tua, saya dosa apa? Ini bertubi-tubi, tidak ada kesadaran. Mengerikan dalam pelayanan gereja. Dan Alkitab menasihati kita, saudara-saudaraku. Orang-orang semacam ini harus dijauhi. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saya ingin baca ayat-ayat ini untuk menolong kita punya kepekaan. Perhatikan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saya baca sampai ayat 5 saja. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, jangan pikir kasih Allah itu begitu murah. Oh, kita kan gereja ini penuh kasih. Kasih itu tidak murah. Kasih itu kritis. Kasih itu menegur dosa, tetapi mengasihani orang berdosa. Ini firman Tuhan berkata, orang-orang semacam ini harus dijauhi supaya jangan merusak adonan. Bahkan di Mazmur pasal 1 diberkatakan, kalau engkau mau jangan dengar nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan berkumpul mooh, tetapi suka firman Tuhan. Jadi kita gereja mesti punya kesadaran baru. Bahwa Alkitab tidak semata-mata bicara tentang Allah yang mengasihi, turun dari sorga, tinggal lahir di Bethlehem, membagi-bagi roti, mengeluarkan air dari batu karang, menyiapkan mana. Tapi Tuhan juga disiplin, Dia yang tidak bisa main-main dengan dosa. Kenapa Dia putar-putar Israel 40 tahun? Memang Allah tidak ada pekerjaan. Kok Dia seperti bermain di padang gurun? Karena Tuhan serius dengan dosa. Tuhan amat serius. Tidak boleh bawa dosa ke dalam perjanjian ilahi. Kita terlalu sering dininabobokan. Allah kita maha kasih. Tidak usah kamu bilang itu juga, memang Dia maha kasih. Allah menyediakan kebutuhan pada waktunya. Tidak usah dibilang juga, memang Dia siapkan. Tidak usah memuji seorang wanita yang sedang menyusui bayinya. Memang itu dia dipanggil untuk itu. Tapi ingat bahwa Allah juga Allah yang punya disiplin. Allah yang tegas. Allah tidak mau main-main dengan dosa. Allah tegur. Bahkan kitab Wahyu berkata, akan kuhajar orang-orang yang kukasihi. Dan gereja mesti menyuarakan ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah Tuhan. Kalau itu kita praktekkan, mari kita jadi gereja yang dewasa. Jangan gereja yang cengeng. Gereja yang hanya mengikuti apa mau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tapi gereja yang dewasa, yang mengkritisi semua keputusan dan menyampaikan kebenaran. Saya kagum dengan pernyataan pembukaan Presiden Jokowi waktu membuka
KTT G20. Di tengah kekuatan Rusia yang didukung oleh Cina, didukung oleh Korea Utara. Apa yang diucapkan Presiden Jokowi? Kebenaran tanpa harus mempermalukan orang lain. Perang harus diakhiri karena perang merusak peradaban, perang merusak tatanan ekonomi dunia. Itu kebenaran. Gereja mesti menyampaikan ini. Penyalahgunaan tanggung jawab oleh para pemimpin rohani, para gembala adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena itu saya ingat Yeremia pasal 17 ayat 10 dan 11. Peringatan penting buat kita semua. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Saudara-saudara, hati-hati dengan teks ini. Karena sebenarnya teks ini sudah berlaku. Sudah terjadi. Baik di luar gereja maupun di dalam gereja. Karena itu, saya mau ajak kita jemaat GKO Sola Gracia. Baik di gereja maupun yang di rumah. Dan semua orang yang mendengar firman Tuhan. Saya ajak kita yang pertama. Mari kita fokus pada Kristus Sang Tunas Daud yang adil itu. Dia fokus utama kita. Dia adil. Lebih adil dari keadilan itu sendiri. Dia kebenaran. Dia bukan hanya menyampaikan kebenaran. Dialah kebenaran. Dia pemimpin kita, dia gembala agung kita. Di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Dia menjadi gembala di tengah-tengah pekerjaan kita, pengabdian kita. Bahkan di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan. Pimpinlah keluarga kita, pimpinlah bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu. Seperti Kristus memimpin kita. Dia bersedia tidak hanya mendengar, tapi dia menyerahkan nyawanya. Bagian kita sebagai umat, taatlah gembala yang agung itu. Taatlah kepada Kristus. Bagian Tuhan ialah dia menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Dia mengasihi tanpa syarat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman pribadi ketika memimpin gereja ini. Tahun 2002 saya dipilih jadi ketua sinode sampai 2017. Dalam kepemimpinan itu banyak sekali problem internal, problem eksternal. Tapi satu yang tidak pernah saya dapatkan, tidak ada penolakan, tidak ada ancaman-ancaman untuk menghancurkan gereja. Saya menghadapi semua problem internal dan eksternal hanya dengan satu tekad. Kalau Tuhan yang punya gereja ini, saya percaya satu hal. Tuhanlah punya otoritas lebih tinggi dari siapapun. Karena itu saya ajak saudara-saudara jemaat, para pemimpin rohani, para gembala di berbagai jabatan di gereja ini. Sadarlah, punya kepekaan rohani. Tiru Yosua ketika Israel kalah di Ai. Yosua tidak minta namanya diangkat. Yosua itu panglima perang.
Yosua pemimpin yang ganti Musa. Tuhan urapi Yosua untuk itu. Dia dipersiapkan 40 tahun. Dan ketika mereka kalah di Ai, karena kejahatan Akan, Yosua hanya sujud. Dan dia berkata begini dalam Yosua 7 ayat 9. Ya Tuhan, apakah yang akan Engkau lakukan untuk memulihkan nama-Mu yang besar dan agung itu? Itu pemimpin rohani. Ketika dia mengalami kekalahan, dia tidak minta namanya ditinggikan, dia tidak minta dibela, dia tidak minta namanya untuk dipulihkan kembali. Tapi dia tanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Engkau memulihkan nama-Mu yang agung. Hanya nama Allah yang harus dipulihkan, hanya nama Allah yang harus ditinggikan. Keadaan apapun yang gereja hadapi, satu saja, agungkanlah nama Tuhan. Kembalikan nama Tuhan pada posisi yang benar. Itulah pemimpin rohani. Itulah gembala-gembala yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita.